Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, oh sungguh indah. Mari sama-sama angkat suara-Mu, kata. Nama-Mu sungguh indah. Kami ingin memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Dan kami ingin selalu menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Yesus, Kau sungguh baik dalam hidup kami. baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama-sama saudara-saudara terkasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua pujian dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, oh. Memujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Nyanyikan Hosana. Katakan bahwa Engkaulah Hosana, Engkaulah Allah kami, Raja kami, Raja kami yang duduk di tahta. Biarlah kami selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami selalu menyembah-Mu Tuhan. Bersama-sama ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Sembah Tuhan, sembahlah Tuhan Allah kita. Aramaya rasik, aramaya rasik, aramaya ramaya rasik, aramaya rasik, aramaya rasik, aramaya Aramaya rasik aramaya Ukaramaya Sikiara Mayala Karamaya Sikiara Mayala
Ora mayor 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 Sigila wala 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 wala. kira mayor. Ora mayor sekarang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas jamahan-Mu pada malam hari ini. Jamahan-Mu yang selalu menyegarkan hati kami dan jiwa kami. Bila pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Irene. Kiranya Engkau memberkati dan mengurapi Ibu Irene yang akan menyampaikan firman-firman-Mu. Pengajaran pada malam hari ini, pewartaan tentang kebaikan kasih-Mu. Kau urapi Ibu Irene. Biarlah apa yang dia sampaikan pada malam hari ini hanyalah sungguh berasal dari-Mu saja. Dan bagian kami Tuhan pada malam hari ini, biarlah kami duduk dan mendengarkan, membuka hati kami untuk mendengarkan pengajaran dan semua firman-firman-Mu yang akan menguatkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom semuanya. Silakan. Shalom. Luar biasa ya pujian penyembahannya, menggetarkan surga. Puji Tuhan, luar biasa ya. Baik, hari ini saya diberikan tema yang luar biasa ya. A mother is a gift from Jesus. Wah, luar biasa ini ya. Jadi peringatan Hari Ibu ini bertujuan menghargai pengabdian, pengorbanan kaum ibu atau kaum wanita. Di dalam Alkitab juga ada banyak wanita yang memiliki peran-peran yang luar biasa pentingnya. Bukan saja sebagai sosok yang melahirkan, tapi juga berperan penting dalam perkembangan spiritual. Karena dari kecil harus mengenal kitab suci supaya dapat menjadi pemimpin, supaya jadi pengabar Injil. Karena kabar Injil adalah kabar sukacita, keselamatan yang berasal dari Tuhan untuk setiap manusia. Dan tidak mencari kepentingan sendiri. Seorang ibu itu tidak mencari kepentingan sendiri, tapi mencari kepentingan Kristus, Tuhan Yesus kita. Khusus pada malam hari ini, buat ibu-ibu, selamat Hari Ibu. Ya, dan biar menjadi wanita-wanita yang kokoh imannya, menjadi seorang ibu yang tentu bukanlah hal yang mudah, ya, sangat tidak mudah untuk dilakukan, untuk dipraktekinnya. Apalagi jadi seorang ibu yang sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Wah, tidak mudah itu. Karena seorang ibu itu harus ya belajar dan belajar terus. Gak boleh stop itu. Harus belajar dan belajar terus. Ya. Long life education itu seorang ibu. Mari kita belajar menjadi seorang ibu yang benar. Menjadi seorang ibu yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Khotbah hari ini untuk semua ibu-ibu di Hari Ibu ini. Awal kehidupan kita dimulai oleh Allah. Ya, di rahim seorang ibu Maria. Rahim tempat teraman, ternyaman, dan terhangat bagi manusia. Maka kita lihat, a mother is a gift from Jesus. Kita lihat Mazmur 139 ayat 13 sampai 15.
Ya, saya nggak usah mengenalkan diri lah ya. Namanya jelas Airin Purwito, ya, punya anugerahkan 1 suami, 2 anak, 2 cucu, 2 menantu. Jadi komplit kita di 1 rumah dan nggak ada pembantu. Wadah, komplit banget deh, puji Tuhan. Tapi di masa-masa pandemik ini kita penuh dengan sukacita karena ternyata kita lebih mendekat, melekat, menjadi sahabat Kristus, ya, bukan menjadi hamba lagi tapi menjadi sahabat Kristus, menjadi anak Kristus. Mari kita baca ayatnya. Silahkan. Mazmur 139 ayat 13 sampai 15. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ya, demikianlah sabda Tuhan yang luar biasa. Jadi kita sangat melihat firman-firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Wow, luar biasa. Ya, ternyata Tuhan itu menenun ya setiap anak-anaknya itu buah ya di dalam kandungan ibunya. Wah, luar biasa ini. Dan kemudian aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kenapa? Ya, kita pakai ayat ini. Kejadian yang dahsyat. Banyak sekali seperti anak saya itu. Ya. 5 tahun dia nggak punya anak. Ya. Ini adalah kejadian yang dahsyat dan ajaib. Kita harus menyadari tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Ya, dijadikan tempat yang tersembunyi dan aku direkam ya, direkam bagian-bagian bumi yang paling bawah. Wah, luar biasa ini. Ibu adalah mengadu. Ibu tempat yang terbaik untuk mengadu. Dia mampu jadi pembimbing bagi setiap anak-anaknya. Kita harus mampu. Seorang ibu tuh harus mampu menjadi pembimbing buat anak-anaknya. Ibu itu harus sudah mengenal firman Tuhan. Ya, ini masa canggih, ya. Jaminan banget. Karena apa? Banyak sekali sekarang orang yang ikut Zoom. Ya, kalau saya ini sekali Zoom bisa 200 orang, bisa 200 lebih. Ya. Ibu itu harus sudah mengenal firman. Bahkan harus sudah menjadi pelaku firman Allah. Wow. Ya, bagaimana? Nanti banyak yang kita bisa bersaksi, ya. Benar enggak? Kita ini selain bisa khotbah, kita juga harus menjadi pelaku firman Allah, bisa menjadi ibu rumah tangga, itu harus banyak belajar. Belajarnya macam-macam kalau sebagai ibu. Kita harus lebih setia sebagai ibu. Seorang ibu, ya, itu lebih merasakan, lebih tulus mencintai, dan lebih peka terhadap anak-anaknya. Sehingga dia lebih setia dalam menyayangi terhadap apa yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Ya, harus menghargai suami, itu harus menghargai istri secara luar biasa. Begitu juga istri harus menghargai suami secara luar biasa. Memberikan kasih itu harus tulus. Istri kepada suami harus tulus. Suami kepada istri harus tulus. Apalagi kepada anak-anak harus tulus. Banyak sekali ibu yang berkorban untuk kebahagiaan anak-anaknya. Dan dia bahkan rela berjuang dengan segenap hati dan jiwanya.
Demi apa? Membesarkan anak-anaknya. Demi supaya anak-anaknya, masa depannya akan selalu berhasil dan beruntung. Dikatakan Yosua 1 ayat 8. Sangat jelas. Mari kita lihat di Yesaya 49 ayat 15. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Wah, ini firman yang luar biasa. Ya, banyak orang yang kecewa, banyak orang yang sakit hati karena mamanya kurang peduli, mamanya kurang perhatian. Makanya firman Tuhan mengatakan dengan jelas, sekalipun dilupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Wah, ini luar biasa. Jadi saudaraku, ya, yang sedang mendengar Zoom ini, Tuhan Yesus tidak akan pernah melupakan saudara dan saya. Ya, sangat jelas. Mari kita lihat di Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 7. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Yes. Ayat ini, ayat yang dasar ya di Ulangan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Sangat jelas. Haruslah engkau perhatikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Perintah-perintah Tuhan kalau kita perhatikan, itu akan lebih luar biasa hidup kita. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Saudaraku yang terkasih, kita ini harus mengajarkan kepada anak kita berulang-ulang. Tuhan Yesus saja mengajarkan kepada kita itu berulang-ulang loh. Betul enggak? Berulang-ulang. Ayat ini ada, oh di sini juga ada. Luar biasa itu. Luar biasa. Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Jadi kalau kita duduk-duduk di rumah kita, di mobil, bicarakanlah firman-firman itu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Wow, luar biasa, kita harus memberitakan. Ya, berulang-ulang kepada anak-anak saudara dan saya. Saya lakukan ini. Ini perintahkan. Kuperintahkan kepadamu. Ini perintahnya yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita harus belajar. Benar-benar harus belajar mentaatinya. Dan harus berulang-ulang kita mengingatkan kepada anak-anak, kepada suami-suami, kepada istri-istri. Terus. Jangan pernah lelah. Walaupun sering ditolak oleh anak-anak kita. Tapi puji Tuhan. Hari ini saya serumah, ya, berdelapan, bersembilan. Kami semua melayani Tuhan. Kami semua penuh dengan ketekunan. Kita nggak pernah lepas. Setiap hari kita berdoa bersama. Memuji dan menyembah Tuhan. Dulu awal-awal, wah ditolak kita kalau ngajarin anak-anak. Apa sih Mami? Ekstrem banget Mami itu. Saudaraku, kalau Tuhan Yesus nggak ekstrem,
dia juga enggak di kayu salib kali. Siapa yang enggak takut sih ketika didera, dicambuk, dan mesti mati di kayu salib? Tuhan Yesus Kristus tahu banget bahwa dia akan disalib. Takut itu. Takut sekali. Sudah saatnya. Mari kita taati perintah-perintahnya Tuhan. Dan terus berulang-ulang mengajarkan. Ingat ya, rencana Allah, rancangan Allah. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan dan rencananya adalah damai sejahtera dan sukacita. Hari depan penuh harapan. Kita lihat di Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Yes, thank you Sylvie. Ya, ini sangat jelas. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kenapa kita sebagai ibu harus belajar firman, harus tahu firman, harus melakukannya? Karena ini kita harus berikan kepada anak-anak supaya dia tidak menyimpang. Aduh Bapak Ibu yang terkasih, saat ini banyak sekali keluarga-keluarga yang menyimpang, banyak sekali. Yang saat sekarang sedang saya tangani, ada 30 keluarga. Sekarang ini, rata-rata semua menyimpang daripada jalan itu. Belum anak-anak, waduh pada menyimpang. Ratusan anak yang sedang menyimpang, yang sedang saya hadapi. Ini yang dikatakan oleh Tuhan. Kenapa? Seorang ibu itu penting sekali. Seorang penolong yang luar biasa. Mari kita lihat Titus 2 ayat 3 sampai dengan 4. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Yes, ini bagus sekali firman ini ya, untuk semua orang. Perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Tuhan sampai mengingatkan kepada kita, perempuan-perempuan tua, jangan malah pada gosip, ya, digosok semakin sip. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, ya, penipu, bohong-bohongan terus, bohong terus, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi seorang ibu harus cakap mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Dan dengan demikian dia mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Sangat jelas. Seorang ibu itu juga guru loh. Seorang ibu itu juga belajar jadi guru. Menjadi terutama itu pembimbing. Pembimbing yang benar. Dan seorang ibu harus memberikan contoh teladan. Ya, melakukan kebenaran-kebenaran. Harus mengajar. Ya, dan harus setia. Supaya anak-anaknya dengan tidak jemu-jemu, kita ajar terus anak-anak dengan setia. Tidak jemu-jemunya dan gak bosan mengingatkan. Didikan seorang anak itu didapat dari seorang ibu. Rata-rata ya, ada juga bapak-bapak yang didik. Tapi rata-rata didikan itu didapat dari ibu. Dan yang paling penting di awal masa kehidupannya mengenalkan Tuhan Yesus Kristus. Ya, mengenalkan firman Allah ini kepada anak-anak. Cucu saya 1 tahun, 2 tahun, semuanya kalau ngelihat orang, shalom. Begitu. Ya, 1 tahun atau 2 tahun, semua kalau lihat orang, langsung dia, shalom, shalom.
begitu. Dididik dari masa anak-anak masih kecil, bahkan dalam kandungan kita sudah bacain Mazmur 91, terus kita bacakan Amsal setiap hari sesuai dengan tanggal, kita bacakan terus. Mendisiplinkan, memuridkan. Kita lihat Ibrani 12 ayat 8 sampai 11. Sebagai seorang ibu kita harus mendisiplinkan dan kita juga harus memuridkan kepada mereka. Silahkan. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Setiap jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak-anak. Bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Hati-hati saudaraku yang terkasih. Kalau kita takut menderita, ya kita nggak berani menderita, kita menjadi anak-anak yang gampang. Ya, saya melayani Tuhan 30 tahun, nggak gampang. Ya, dicerca, dimaki, dihina, dihina, nggak gampang. Untuk menjadi anak-anak gampang itu mudah. Untuk jadi anak-anak Allah, untuk jadi anak-anak surga itu nggak mudah. Ya, siapa Airin Purwito? Siapa? Ya. Apalagi kalau kita ini adalah pelayanannya alam roh. Karena kita diberikan karunia itu. Kalau kita diberikan karunia itu, kita satu hari harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Karunia-karunia talenta yang diberikan kepada kita. Seperti tadi, pujian penyembahan. Itu karunia ya, talenta yang diberikan oleh Allah. Dan itu satu hari harus bertanggung jawab kepada Allah. Karunianya dikembangkan. Saya belajar mengembangkan karunia saya. Karena satu hari Tuhan akan bertanya. Enggak sudah dikasih talenta satu, tetap aja satu. Ya, kita belajar seorang ibu yang dikasih karunia dan talenta harus dikembangkan. Mari jangan gampang jadi anak gampang, mah gampang sekali. Kita harus jadi anak Allah. Ya. Artinya apa? Tidak akan ada kemuliaan tanpa penderitaan. Jangan harap ada kemuliaan. Harus ada penderitaan. Kalau demikian, bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Kita harus taat memang, harus setia. Supaya kita hidup. Saudara coba, kalau kita berdosa, kita putuskan hubungan dengan Tuhan. Seminar SDRK kan begitu. Kalau kita putus pokok anggurnya, terus kita carangnya putus, nggak ada masukan, nggak ada asupan, apa kita nggak hancur, kita nggak mati? Kita harus lebih taat kepada Bapa dengan roh, segala roh, supaya kita boleh hidup. Ayat 10-nya, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Yes, mendidik. Tuhan itu mendidik kita dalam waktu yang pendek, hanya 3 tahun. Jadi target kita ini di dunia, paling sedikit kita belajar 3 tahun penuh dan kita harus berbuah.
Dan Tuhan cuma minta, ya, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Artinya apa, saudara? Kita ini, ya, seorang ibu, ya, harus hidup dalam kekudusan Tuhan. Harus. Kalau sekarang ini banyak sekali di Jakarta, ya, di Bandung nggak ada, banyak ibu-ibu yang tidak kudus hidupnya. Sedih banget saya lihatnya. Tapi puji Tuhan, kalau dia datang ke saya beresin. Puji Tuhan, hidupnya jadi kudus. Memang setiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Saudaraku, ketika kita diuji iman kita, ya, jangan harap enak. Jangan harap mendatangkan sukacita. Tapi ketika kita diuji, ya, kita lagi khotbah, lagi COVID, lagi khotbah, tiba-tiba anak 2 kena COVID. Wow, thanks God, thank you Lord. Kita tetap tersenyum, kita tetap bersukacita. Kita punya penyembahan dengan video call. Kita lakukan, kita nggak ada yang bersungut-sungut. Kita nggak ada pembantu, kita siap kerja bareng. Cucu-cucu 2 kecil-kecil, bisa bayangin. Saya udah tua, umur 64 tahun, suami umur 64 tahun. Kita misa bersama di satu ruangan. Kita makan di satu meja. Belum cucu-cucu saya tidur sama mereka. Coba. Semua diluputkan oleh Tuhan. Hanya suami istri itu yang kena. Luar biasa itu anak-anak saya. Kita untuk dilatih. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi kalau ada penderitaan, kita ini sedang dilatih imannya. Bukan kita bersungut-sungut, bukan kita marah-marah. Bukan kita kecewa dengan Tuhan Yesus. Makanya kita belajar, ya, menjadi pendoa. Lukas 2 ayat 36 sampai dengan 38. Jadi kita ini sangat jelas kehidupan kita. Jangan jadi anak gampang. Tidak akan ada kemuliaan. Silakan. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Yes, terima kasih. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu pegang peranan, saudaraku. Pegang peranan di dalam hidup kita. Roh Kudus itu ada di sini, dekat sekali dengan kita. Kita harus sering bicara dengan Dia.
Karena kita ini sudah jadi miliknya. Kita sudah ditebus dengan darahnya. Jadi kita ini sudah jadi miliknya Roh Kudus. Saya sering kali berbicara dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu hidup. Tuhan Yesus itu hidup. Ajak bicara. Ketika saudara sedang punya masalah, sedang pergumulan seperti ini ya. Sampai ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Nah, lihat ada seorang ibu namanya Hana. Lihat, dia siang malam. Saya ambil seorang ibunya Hana ini. Siang malam dia berdoa untuk anak-anaknya. Itu penting sekali. Kita sebagai seorang ibu di hari ibu, kita harus paham, kita harus tahu bahwa dia harus berdoa siang dan malam untuk anak-anaknya, untuk suaminya, untuk usaha dan pekerjaannya. Bentengi keluarga itu dengan doa-doa perlindungan itu. Kita ini sebagai pewaris kerajaan Allah. Sangat jelas bahwa kita ini sebagai pewaris kerajaan Allah. Kita harus tahu bahwa pewaris kerajaan Allah adalah kita-kita semua. Karena waktunya nggak banyak saya akan loncat sedikit ya. Kita ini adalah pewaris iman. Kita ini harus punya iman. Ya, seperti Timotius. Kalau seputar ibu rohani, peran-perannya harus merangkul anak-anak rohaninya. Kalau kita sebagai orang di PD, ya, kita harus merangkul. Saya ini kalau di PD, tugasnya gak berhenti-berhenti. Tugasnya nomor 1, ya. Jadi koordinator, jadi wakil koordinator, terus habis itu jadi pemerhati. Ya, jadi ketua di PD, ya, jadi ketua itu harus memperhatikan semuanya. Nah, itu sampai hari ini tugas saya itu tetap seperti itu. Katanya, aduh, kalau bukan Ibu Airin, aduh nggak bisa deh. Yang lain-lain itu nggak bisa, kaku-kaku. Seperti itu. Bagi saya, ya, membahagiakan orang itu harus ada pengorbanan. Sama dengan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ketika kita berkorban, kita ada perjuangan. Sama dengan kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sebagai sebagai pembimbing ya rohani, itu satu, dia harus tahu firman Tuhan. Seorang ibu, ya saya seorang ibu, saya seorang jadi pembimbing rohani, dia harus tahu firman Allah. Dia harus berani mengajar firman Allah itu. Kedua, dia harus bisa mendoakan. Dan terakhir, ya, saat-saat dia membutuhkan saudara, saudara harus ada. Saudara harus siap. Itu harus selalu ada buat Anda. Apa yang aku lakukan untuk mereka-mereka semua ya, kita sebagai pembimbing rohaninya. Apa yang saudara lakukan hanya untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Apa yang kulakukan hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sangat jelas ayat-ayat Tuhan. Kadang, tadi pagi saya melayani sampai pagi, jam 3:30, 4 pagi. Karena ada orang kerasukan. Seru melayani Tuhan itu luar biasa. Artinya apa? Kita menggembala. Kita ini harus jadi gembala yang sejati. Yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Kita harus rela berkorban. Kita harus rela berjuang. Itulah gembala.
Itu adalah tugas gembala. Dan bahkan Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, bahkan dia rela korbankan seluruhnya, darahnya, nyawanya. Jadi saudara, kita ini harus punya kewajiban melindungi. Kalau orang pede ya orang-orang pede. Kalau kita pembimbing rohani, ya kita harus melindungi anak-anak rohaninya. Apalagi saat kita dibutuhkan. Selalu ada, jam berapapun juga Anda harus siap. Saya siap, jam berapapun juga saya siap. Bagaimana kalau orang lagi mau bunuh diri? Tapi saya bilang, siap 24 hour. Tapi mesti telepon. Jangan WA, kalau WA saya tidur juga nggak bangun. Dan sebagai ibu rohani, dia harus sanggup menuntun, membersihkan mereka. Saudaraku yang terkasih, banyak sekali anak-anak Tuhan yang nggak bersih. Bahkan dia suam-suam kuku, bahkan dia kompromi. Banyak sekali orang Katolik yang kepergian ke dukun, minta dukun, perjanjian dengan kuasa kegelapan, banyak sekali. Saya melayani ribuan orang. Hal-hal seperti itu. Domba-domba Tuhan terpecah, tersesat. Banyak sekali. Karena mereka merasa tidak ada jawaban ikut Tuhan Yesus. Dan saya nggak pernah menghakimi mereka. Karena mereka tidak tahu firman. Tuhan bilang kan, Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena mereka menolak aku. Tidak mau tahu firman. Tidak mau dengar firman Allah. Tapi saya sangat bersyukur. Karena apa? Saya tiap hari berikan firman. Sampai kemana-mana. Anak rohani saya yang di Hong Kong, di Bangkok, di Amerika, Australia. Itu tadi Pontianak, Palembang, Medan, Bangka. Enggak apa-apa. Mereka harus mau dengar. Mereka ada kerinduan untuk mendengar. Solo, Jawa Tengah, Semarang. Kita harus sanggup menuntun mereka. Bahkan aneh-aneh lagi. Ada yang Buddha, ada yang Kristen, ada pendeta. Ya enggak apa-apa. Bagian kita dengan tulus dan rela. Bersihkan mereka dengan firman. Firman itu sangat bisa membersihkan. Sangat, kenapa mereka bilang gitu? Karena mereka gini, aku sekarang udah berubah loh, jadi sabar loh. Aku sekarang berubah loh, gak emosi lagi. Nah, itu kan tandanya dibersihkan dari kekotoran-kekotoran hidupnya. Sekarang aku gak pornografi loh. Tuhan Yesus itu sanggup menuntun saudara dan saya. Gembala yang baik itu harus rela menolong. Harus rela membagi, harus rela memberi. Saya melakukan itu semua. Saya belajar. Misalnya belajar dari janda yang miskin. Dan memberikan apa yang ada. Kalau orang kaya mah biasa kali memberikan. Sudah biasa. Karena dari kelebihannya. Bagaimana kita menolong anak-anak rohani kita. Kalau saudara-saudara yang di PD Bandung ini, Katedral Bandung ini. Pasti banyak sekali yang bisa dilakukan, yang bisa dikerjakan. Karena saya juga orang PD, Santo Andreas, banyak sekali yang saya bisa kerjakan. Saya siapkan sembako, saya siapkan Indomie. Bahkan saya siapkan segala sesuatunya, kebutuhan mereka. Saya nggak punya kerjaan apa-apa loh.
Saya nggak punya kerjaan apa-apa. Benar-benar cuman berdoa, kasih firman, membimbing. Kalau mereka punya masalah, punya persoalannya, saya harus memberikan solusi kepada mereka. Itu semua. Bukan hebatnya saya, bukan. Tapi karena kita connect terus sama Roh Kudus. Roh Kudus, apa ini solusinya? Apa ini Roh Kudus? Bicara sama Roh Kudus. Gembala yang baik harus menegur dengan tegas. Jangan takut, oh nanti dia nggak kasih parcel lagi sama kita. Oh nanti dia nggak kasih angpau lagi sama kita. Jangan takut itu. Itu bukan nomor satu. Kita pelayanan bukan karena jen. Kita pelayanan karena misi visi Tuhan, penyelamatan. Kalau dia nggak mau kasih kado kita, ya sudah, nggak apa-apa. Siapa takut? Itu. Tapi bagian kita harus tegas. Tapi kalau mereka punya salah ini, punya dosa, saya nggak pernah menghakimi mereka. Saya dengan lemah lembut saya katakan, bahwa kamu salah, nak. Kamu harusnya seperti ini loh, nak. Kenapa mereka nggak marah? Karena mereka sudah makan firman tiap hari. Mereka sudah mandi firman tiap hari. Mereka dewasa rohaninya. Kalau yang masih ecek-ecek, wah, mutaber deh, muntah pergi tanpa berita. Ya, kalau imannya masih menyek-menyek, aduh, udah. Nah, itu cara mengasihi mereka. Supaya domba-dombanya jangan tersesat. Supaya domba-dombanya tidak tersesat. Supaya domba-dombanya tidak terpecah. Banyak sekali yang berantem sama mertua. Saya bereskan satu persatu. Kalau satu orang di PD nggak ada, kita harus cari, kita harus telepon. Begitu juga dengan anak-anak rohani saya. Kalau mereka nggak ada, saya telepon, saya tanya, kenapa, ada apa? Karena Tuhan aja nggak rela. Kalau 100 dombanya, satu anak, satu domba, 99 dia tinggalkan. Yang satu dia cari secara luar biasa. Saudaraku yang terkasih, mari kita belajar. Mengasihi manusia, itu saudara sedang mengasihi Tuhan. Coba saya minta Kolose 3 ayat 23 dibacakan aja, biar jelas. Buka Kolose 3 ayat 23. Ya, saya senang sekali. Apapun Ya. juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sangat jelas. Jadi apapun yang saudara perbuat, itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu yang saya selalu. Aduh, kadang ya, ada yang miskin, banyak banget kita layani. Bahkan orang-orang muslim datang kepada kami, sampai heran. Katanya apa? Kalau orang muslim, saya udah ke sana-sana, tapi nggak ada yang bisa nolong. Karena mereka, kalau ke mereka, itu bayar. Ada yang minta 7 juta, ada yang minta 5 juta sekali datang. Baru tahu juga saya. Jadi saya melayani orang-orang muslim. Tapi saya bilang, Pak, Bu, saya ini mengikutnya Tuhan Yesus. Saya nggak bisa loh doa secara muslim, saya nggak bisa. Kalau Bapak Ibu percaya, saya doakan. Tapi kalau nggak percaya, saya nggak bisa, Pak, Bu, maaf banget gitu.
Dan mereka bilang, kalau saya ke sini itu berarti saya udah mentok, Bu. Saya udah nggak ada siapa-siapa. Saya udah nggak ngerti. Uang juga udah habis. Ya, bagian kita, ya, orang datang, uang sudah habis. Uang sudah habis. Jadi jangan berpikir mau dibayar. Itu nggak pelayanan sejati. Tapi ya banyak juga orang yang tahu diri. Ya, udah kita layani, ya dia kasih berkat buat kita. Ya, puji Tuhan. Itu Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat ayatnya. Yohanes 10 ayat 7 sampai dengan 10. Jadi kalau kita melayani Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan, semuanya untuk Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Ini luar biasa. Ya, artinya akulah pintu masuk. Masuk untuk penyelamatan. Ya, berarti harus lewat pintu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di luar pintu, mereka adalah perampok, pencuri, ya, merampok masa depan saudara, ya, membinasakan masa depan saudara. Pencuri, karena pencuri itu membunuh dan membinasakan. Sangat jelas. Ya, kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak melekat sama Tuhan. Wow. Tapi banyak orang, ya, yang ingin melekat sama Tuhan tapi nggak bisa. Kenapa itu? Karena ada selubung di dalam hidupnya. Ya, selubung itu pengajaran yang luar biasa bagusnya. Banyak orang yang nggak menyadari bahwa di dalam hidupnya ada selubung. Ya, Selfie suruh mengajar. Ya, karena Selfie sudah dengar pengajaran ini. Ada selubung di dalam hidup kita. Kadang kita mau bangkit nggak bisa. Kita mau diberkati juga nggak bisa. Kenapa? Karena ada selubung. Ya, dan para gembala hari ini mulai mempersiapkan umat-umatnya. Ya, untuk menjadi apa? Untuk menjadi 5 gadis pintar atau 5 gadis bodoh. Untuk jadi mempelai Tuhan kan? 5 gadis pintar dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bijaksana. Yang dia selalu, pelitanya selalu menyala. Berarti dia selalu berjaga-jaga. Dia tahu firman Allah. Tapi gadis yang bodoh. Nah, ibu-ibu yang ini hari ibu. Kita harus jadi gadis-gadis yang pintar tadi. Ya, selalu berjaga-jaga. Pelitanya selalu menyala. Itu akan menjadi pengantin Kristus. Akan menjadi pembelai Kristus. Untuk pelita yang berjaga-jaga itu, kita harus dewasa. Kalau dewasa, mau dewasa, jangan minum susu terus. Jangan minum terus bubur, makan bubur terus. Tapi kita harus berani makanan keras. Kalau kita nggak berani makanan keras, kita nggak akan dewasa-dewasa. Kelompok-kelompok PD juga nggak akan dewasa-dewasa. Kita harus punya kelompok-kelompok yang harus dewasa. Paulus sebagai leader itu bertanggung jawab penuh menjadikan apa? Umat-umatnya, dia punya banyak anak rohani ya. Dia khotbah, dia ajar, dia jaga banget tuh umat-umatnya. Supaya apa? Supaya menjadi mempelai Kristus. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Bagaimana dengan saudara? Siap seperti Paulus. Karena seorang ibu itu harus bekerja keras. Jangan sombong ya seorang ibu.
Lagi-lagi aku, semua aku, semua aku. Bukan kayak gitu. Harus syukuri kalau Anda semua adalah multitasking. Syukuri. Karena kita ini memang penolong. Lebih banyak tugasnya daripada yang ditolong, saudaraku. Nah, karena ini hari ibu, ibu-ibu harus banyak belajar. Belajarnya apa aja itu Bu Airin? Harus belajar akuntansi. Ya, supaya apa? Supaya ngerti kebutuhan rumah tangga itu harus gimana. Harus punya tabungan juga. Menata pemasukan dan pengeluaran harus seimbang. Ya, ibu itu harus belajar tata boga, bisa masak. Saya juga pinter masak loh. Anak-anak saya kalau saya masak katanya enak banget. Sedangkan saya males masak. Senangnya saya khotbah pelayanan. Ya. Harus belajar untuk apa? Ilmu kesehatan, ilmu kebersihan, psikologi. Bahkan harus belajar juga keperawatan. Ya. Farmasi, obat-obatan, gizi, bagaimana anak kita bergizi. Belajar menjadi guru yang baik untuk mengajarin anak-anaknya. Harus pintar. Ya. Dan yang utama adalah, saudara, ibu-ibu, kita harus belajar agama. Kita harus mengenalkan anak pada Tuhan Yesus. Supaya imannya dibangun menjadi kokoh. Selamat Hari Ibu. Kita harus semangat. Kita harus kupas baik-baik. Benar nggak? Kita ini sebagai ibu rohani. Kalau saya sebagai ibu rohani, saya punya keluarga hidup damai sejahtera sukacita. Karena kami adalah travel, kerjaan utama kami, salah satunya adalah travel ke Holy Land, ke Eropa, ke Lord. Ya. Dan untuk saat COVID, mandek-dek. Gak ada pemasukan, pegawai mesti bayar terus sampai habis uangnya. Ya. Akhirnya kami jualan hampers, Natal, jualan makanan. Puji Tuhan, itulah yang sangat membantu kehidupan kami. Jadi Tuhan nggak pernah membiarkan kami tergeletak. Ya, saya bersyukur diundang di Katedral Bandung ini. Ya, saya mau tunjukkan beberapa video yang sudah disiapkan dari Katedral Bandung. Kita ini kalau bicara ada buktinya atau enggak, ya harus ada saksi di dalam kehidupan kita. Biarlah orang-orang yang bersaksi yang melihat kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi a mother is a gift from Jesus. Benar atau enggak? Ayo silahkan. Jadi pembicara gimana kudunya nyati. Yang surat dulu, Dia ditampung Mami Airin. Boleh, silahkan selfie apa aja nak. Oke teman-teman, ini ada surat titip kesaksian ya dari Sis Herlina dan Julius. Mereka juga pernah datang ke PD Katedral waktu pelayanan Mami Airin yang terakhir ya. Rasanya teman-teman mungkin masih mengingat mereka ya. Amen. Ya, mereka menuliskan ini. Shalom, kenal Mami Airin itu sudah sejak Mudika, artinya 20 tahun yang lalu dan tidak pernah berubah dari sisi kerohanian. Malah tambah lama, tambah luar biasa kasihnya, kesetiaannya, pengabdiannya, care-nya, dan mampu menjadikan dirinya teladan untuk kita semua. Kita belajar firman Tuhan bukan dari teorinya saja, tapi kita selalu praktek firman. Dan Mami sebagai mentor juga, sebagai contoh teladan yang menguatkan bahwa kami mampu berjalan sesuai firman dan menjadi pelakunya. Mami itu lembut hati namun pemberani dalam membela Tuhan. Dia sangat komitmen dan sungguh-sungguh untuk Tuhan.
all the best dia akan lakukan untuk Tuhan Yesus dan selalu mengandalkan Tuhan dan selalu berdasarkan firman Tuhan. Dan Mami nggak pernah berani keluar dari jalur firman Tuhan meskipun dia harus rugi atau menderita. Mami selalu komitmen dengan apa yang dikatakan dan diajarkannya. Jadi saya berubah pertama karena firman Tuhan yang Mami ajarkan. Kedua karena sosok Mami Iren yang mampu menjadi contoh nyata dan hidup buat saya. Dan dia juga sangat setia, baik hati dan rendah hati, juga suka berbagi kepada semua orang. Tetapi juga tidak segan-segan menasehati dan menegur siapapun yang melenceng dari firman Tuhan. It's a blessing bertemu Mami dan apapun dulu yang saya pertanyakan di hati saya tentang apapun juga semua terjawab melalui firman Tuhan. Dan cara Mami melakukan firman Tuhan. Mami juga rela terjaga tiap malam untuk doakan anak-anak rohaninya. Terutama untuk yang urgent, selalu mengajar firman supaya anak rohaninya selalu kuat imannya bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan Allah. Mami itu punya hatinya Tuhan yang penuh belas kasihan, namun sangat taat terhadap firman Tuhan, dan dia sangat mencintai Tuhan melalui ketaatan dan pengabdiannya. I feel so well and peace sekarang. Sukacita saja, meski salib ada dan meski persoalan kadang ada, tapi Tuhan begitu dekat dan setiap firman-Nya jawabannya atas semua masalah. Maka dengan iman tanpa ragu segala sesuatu pasti beres. Thank you, Mami Irene. You are such beautiful heart and soul. I know Jesus in you. Thank you so much. The best mother in God that I ever had. Love, Helena and Julius. Jakarta. Ya, mereka lagi ada di Bali sekarang. Lagi di Bali. Mami rohaninya mah tetap di Jakarta aja. Ya, Anak-anaknya mah pada kesebar kemana-mana udah kalau udah liburan kayak gini. Iya, iya. Ya, puji Tuhan. Oke, ya. Yang berikutnya saya mau kasih video yang satu ini. Oke. Terdengar suaranya? Halo, hari ini dalam kesempatan pada siang hari ini, izinkan saya dan Christine mengucapkan selamat Hari Ibu yang akan jatuh di 22 Desember 2020. Pesan ini saya sampaikan kepada Mami Iren Purwito selaku ibu rohani kami. Saya belajar banyak banget dari Mami Iren. Dari sekitar hampir 5 tahun yang lalu, saya belajar banyak dari masalah iman, masalah doa, masalah spiritual warfare, dan banyak lainnya. Saya sangat berterima kasih atas dedikasi Mami Iren, atas pengajaran dan waktu yang diluangkan, bukan untuk saya doang, bukan untuk anak-anak rohani, tetapi banyak orang yang membutuhkan pertolongan kapanpun, dimanapun, selalu mempunyai hati yang untuk membantu. Itulah yang membuat saya pribadi belajar banyak sekali dari beliau. Bagaimana kita membantu orang, bagaimana memiliki kerendahan hati, bagaimana kita membuka tangan kita, hati kita, dan juga bukan tangan dan hati, rumah kita untuk melayani orang. Itu suatu hal yang tidak bisa dipelajari, suatu hal yang tidak bisa direka-reka, tapi hanya dengan kerendahan hati dan hati sebagai hamba yang siap dan mampu untuk melakukan itu semua. Itulah salah satu, banyak tapi ya, selain itu hal-hal yang saya bisa pelajari dari beliau. Oleh sebab itu, pada kesempatan siang hari ini, sekali lagi saya mau mengucapkan selamat Hari Ibu. Semoga Tuhan memberkati selalu, agar Tuhan memberikan hikmat, agar Tuhan selalu membimbing setiap langkah, dan Roh Kudus selalu menyertai Mami Iren dan keluarga. Terima kasih. Shalom, selamat malam Mami Iren. Di hari yang spesial ini, di mana di seluruh dunia merayakan Hari Mother's Day, atau bisa juga dibilang Hari Ibu sedunia. Kalau kita mengatakan berbicara seorang ibu adalah seorang yang memperhatikan, selalu meng-care, dan juga mengajar anaknya. Dan ya betul, Mami Iren adalah Mami rohani saya, Mami spiritual saya. Beliau membimbing saya dari kira-kira 5 tahun kami sudah kenal. Dari dulu saya masih seorang bayi rohani, iman saya masih seperti bayi, sampai terus saya dibimbing, didoakan, dan juga selalu dibina. Mami Iren adalah salah satu yang sungguh-sungguh dengan tulus
dengan juga kerendahan hati selalu membimbing saya. Di mana saya kalau memang ada salah, beliau akan menegur saya. Dan itulah yang saya carikan, memang orang yang memang dengan sungguh-sungguh. Kalau memang saya ada salah, saya ditegur. Karena itulah saat ini saya bisa bertumbuh sebagaimana saya ada. Dan saya bisa katakan, tidak ada saya yang saat ini ada kalau Mami Iren tidak ada. So, sekali lagi, di saat yang spesial ini, saya ingin mengucapkan Mami Iren, Happy Mother's Day. Ya, kita sudah melihat ya, bukan mau menyombongkan diri, nggak ada. Ya, tapi kita harus belajar dari cara Bapak Santo Paulus ataupun Tuhan Yesus sendiri, bagaimana mereka melayani anak-anak Tuhan. Apalagi di sini pasti ada Krismanto ya. Saya senang banget karena Krismanto ya, dan saya itu pelayanannya hampir mirip-mirip itu. Kalau saya seminar eksorsis di sana, ada Krismanto juga ikut seminar gitu. Ya, pasti jumpa gitu. Ternyata satu roh kita gitu. Jadi kita senang banget menolong banyak jiwa. Dan yang terpenting di dalam hidup ini, apa yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Maka kita nggak basa-basi lagi. Kalau mereka salah, saya tegur juga, habis-habisan juga negurnya. Tapi mereka nggak akan marah. Nggak ada itu yang istilahnya mutaber, Krismanto, nggak ada tuh. Ya, kalau kita bimbing dengan benar, dengan baik, mereka nggak ada yang muntaber. Ya, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati sudah mengundang saya. Thank you. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah ya atas pengajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Ya. Firman Tuhan, kesaksian yang telah disampaikan oleh Ibu Airin dan juga para anak-anaknya, anak-anak rohani tentunya. Bapak Ibu yang terkasih, siapa yang malam hari ini mengalami diberkati atau merasakan sukacita karena mendengarkan firman pada malam hari ini, silakan lambaikan tangannya. Ya, tentunya kita semua sungguh diberkati pada malam hari ini. Amin. Amin. Karena kita sudah berkati, sudah selayaknya kita juga akan memberkati persekutuan doa kita juga akan berkati saudara-saudara kita. Kita akan memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan sebelumnya marilah kita mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk firman-firman yang telah Kau taburkan pada malam hari ini melalui Ibu Airin. Begitu banyak apa yang telah kami dapatkan dari firman-firman-Mu, dari kesaksian-kesaksian yang telah disampaikan. Kiranya biarlah itu semua menjadi rema, itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Juga kami mohon berkat-Mu bagi Ibu Airin Purwito. Kau berikanlah dia kesehatan, Kau berkati dia melimpah-limpah, dia beserta keluarganya, berikan kesehatan, dan juga berkati setiap pelayanan, usahanya maupun segala aktivitasnya ya Tuhan. Dan bila saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan yang termurni, persembahan yang terbaik, kiranya bisa berkenan di hadapan-Mu. Untuk rekening mungkin bisa ditampilkan. Kita nyanyikan pujian ini. Ku masuk bait-Mu ya Tuhan, membawa persembahan
sebagai rasa syukurku padamu, untuk cinta dan pengorbananmu. Tuhan, inilah milikku, ku bawa semua adaku. Kenalah Tuhan persembahanku yang mulus, murni dan sejati. Terimalah Tuhan kurban syukurku dari kedalaman hatiku. Ku ingin menyenangkan hatimu dan memuliakan namamu. Terimalah Tuhan kurban syukurku dari kedalaman hatiku. Ku ingin menyenangkan hatimu dan memuliakan namamu, dan memuliakan namamu, dan memuliakan namamu. Wah, luar Baik, terima biasa. kasih